Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatul Mahbubah, NIM 03 dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal saya yang berjudul Visualisasi Prediksi Penyakit Demam Berdarah pada Wilayah Jawa Timur menggunakan metode co-aggreging. Latar belakang penyakit demam berdarah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dapat diketahui dampak dari penyakit DBD ini dapat menyebabkan kematian. Mayoritas wabah DBD berada di daerah tropis dan subtropis. Penyakit DBD adalah endemik yang muncul sepanjang tahun, terutama saat musim hujan, ketika kondisi optimal untuk nyamuk berkembang biak. Menurut BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah kasus penyakit dan jenis penyakit di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten atau kota pada tahun 2018 dan diupdate pada tahun 2019, angka penyakit demam berdarah dengue yang tertinggi terdapat di Kabupaten Ngawi dengan 857 kasus dan yang terendah terdapat di Kota Mojokerto dengan 10 kasus. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa perbandingan yang tertinggi yaitu pada Kabupaten Ngawi dan terendah pada Kota Mojokerto. Nah, di sini saya mengambil data dari sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang ada di BPS. Curah hujan di daerah tropis seperti di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap wabah demam berdarah. Data curah hujan dapat dilihat sebagai data spasial yang dapat melibatkan informasi wilayah dan bersifat kontinu. Prediksi nilai dengan metode ini dilakukan berdasarkan nilai pada titik-titik di sekitarnya dengan melibatkan informasi spasial dari data di sekitar lokasi. Salah satu metode interpolasi spasial yang umum digunakan adalah co-aggreging dan prediksinya bersifat Bayes-Linear Ambiguous Prediction. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana model variogram yang sesuai untuk melakukan peramalan terhadap penyakit DBD di wilayah Jawa Timur? Yang kedua, bagaimana tingkat error yang dihasilkan dari metode co-aggreging untuk mencari pola penyebaran penyakit DBD ketika dibandingkan dengan data aktualnya di wilayah Jawa Timur? Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui model variogram yang sesuai untuk melakukan prediksi terhadap penyakit DBD di wilayah Jawa Timur. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja hasil dari metode co-aggreging yang ditinjau dengan cara membandingkan hasil prediksi dan data aktualnya dilihat melalui parameter tingkat error. Batas masalah. Yang pertama, data yang akan digunakan adalah data nasional pada wilayah Jawa Timur. 2. Data jumlah penderita penyakit DBD yang digunakan diambil dari BPS Dinas Kesehatan Jawa Timur pada kurun waktu bulan Januari tahun 2017 sampai bulan Desember tahun 2019. 3. Data pemetaan daerah yang digunakan diambil dari BPS Jawa Timur menggunakan sensus penduduk wilayah pada tahun 2020. 4. Data curah hujan daerah yang digunakan diambil dari BPS Jawa Timur menggunakan curah hujan menurut bulan pada tahun 2017 sampai 2019. 5. Visualisasi dan prediksi yang dibuat hanya meliputi wilayah Jawa Timur. Untuk kajian pustakanya, yang pertama, Jawa Timur, 2. DBD, 3. Curah hujan, 4. Prediksi, 5. Geospasial, 6. Co-aggreging, 7. Variogram, 8. MAPE, 9. Quantum GIS. Untuk penelitian terdahulu yang pertama berjudul Estimasi Produk Minyak dan Gas Bumi di Kalimantan Utara menggunakan metode co-aggreging. Hubungannya yaitu co-aggreging merupakan pengembangan dari ilmu geostatistika untuk mengestimasi titik yang meminimalkan kesalahan estimasi dengan menggunakan korelasi silang antara dua variabel, yaitu variabel utama dan variabel tambahan yang memperhatikan aspek spasial. Yang kedua, berjudul Prediksi dan Visualisasi Penyebaran Penyakit DBD menggunakan metode aggreging di Kabupaten Malang. Hubungan penelitian dengan tugas akhir yaitu visualisasi data prediksi dengan menggunakan metode aggreging, dan hasil yang didapat bahwa aggreging kurang cocok digunakan untuk peramalan dikarenakan memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Untuk membuat peramalan lebih akurat lagi, dapat menggunakan co-aggreging yang menggunakan beberapa variabel tambahan seperti curah hujan, ketinggian, dan lain-lain. Yang ketiga, penerapan metode co-aggreging dengan variogram isotropi dan anisotropi dalam memprediksi curah hujan. Hubungan penelitian dengan tugas akhir saya yaitu jenis variogram yang digunakan akan berpengaruh terhadap hasil yang didapat pada metode co-aggreging. Analisis variogram yang diterapkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa variogram isotropi lebih baik daripada variogram anisotropi. Maka, metode co-aggreging diterapkan dengan menggunakan model variogram isotropi. Selanjutnya, berjudul Estimasi Luasan Serangan Penyakit Bulai pada Tanaman Jagung di Kabupaten Jombang dengan metode Rebus Aggreging. Hubungan
penelitian dengan tugas akhir, yaitu metode rebus kriging hanya mampu mengestimasi data yang bersifat stasioner dikarenakan data yang diestimasi tidak memiliki kecenderungan terhadap tren tertentu dan data yang mengandung outlier. Untuk mengatasi hal tersebut, peneliti menyarankan untuk dapat diselesaikan dengan metode Coe-Kriging yang merupakan metode estimasi di mana memperhitungkan koefisien dari variabel lain. Yang kelima, pemodelan geostatistik 3D pada persebaran batuan karbonat menggunakan metode Kriging berdasarkan data resistivitas Segenti dan NSPT. Hubungan penelitian dengan tugas akhir, yaitu dari penelitian yang telah dilakukan di 43 titik pengukuran geolistrik di Tuban, dapat disimpulkan bahwa model persebaran karbonat mengindikasikan bahwa lingkungan penelitian ini memiliki jenis karbonat rival. Maka dengan menggunakan metode Coe-Kriging yang dimungkinkan memiliki hasil yang lebih akurat karena menggunakan beberapa variabel yang digunakan. Perancangan sistem yang pertama ada arsitektur sistem. Nah, yang pertama yaitu melakukan penginputan data. Data yang diinputkan yang pertama yaitu data penderita penyakit DBD per periode dan curah hujan. Yang kedua, mengkonversi data tersebut. Lalu diproses. Yang pertama, menentukan karakteristik dan tipe data. Yang kedua, melakukan transformasi data. Yang ketiga, melakukan prediksi. Yang keempat, melakukan pengecekan menggunakan MAPE. Yang kelima, membuat model variogram isotropi per periode. Output yang dihasilkan yaitu visualisasi prediksi. Nah, dataset yang saya gunakan yang pertama yaitu jumlah kasus HIV atau AIDS, IMS, DBD, diare, TB, dan malaria menurut kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Tetapi yang saya gunakan hanya kasus penyakit DBD. Yang kedua, jumlah kasus penyakit menurut DBD menurut kota atau kabupaten dan jenis penyakit di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018. Yang ketiga, jumlah curah hujan menurut bulan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017. Tahapan penelitian yang pertama, studi pustaka. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, pembuatan spasial data. Yang keempat, perhitungan variogram. Yang kelima, prediksi. Yang keenam, pemetaan wilayah. Yang ketujuh, pemberian nilai titik pengamatan. Analisa hasil pengujian. Analisis hasil untuk melihat prediksi wilayah mana saja yang sekiranya tingkat jumlah penderita dari penyakit DBD yang cukup tinggi direpresentasikan menggunakan warna-warna yang berbeda. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.